Halo teman-teman semua. Yuk, kumpul sini kumpul. Hari ini kakak punya cerita yang super duper spesial buat kalian. Kita mau dengerin kisah nyata tentang seorang pahlawan hebat. Namanya Nabi Ismail alaihi salam. Gimana? Udah pada siap belum nih buat mulai petualangannya? Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, kakak mau tanya dulu nih. Kira-kira siapa ya anak laki-laki kecil yang paling berani di seluruh padang pasir yang super panas itu? Wah, kalau belum tahu tenang aja. Sebentar lagi kita bakal cari tahu sama-sama. Dan yang paling keren, jagoan kita yang satu ini nggak pakai jubah terbang loh kayak superhero di TV. Tapi dia punya kekuatan ajaib yang jauh-jauh lebih hebat. Penasaran kan? Semuanya bermula dari sebuah doa. Jadi gini, bertahun-tahun lamanya ayah dari Nabi Ismail, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, itu pengen banget punya anak. Beliau terus berdoa dan berdoa kepada Allah, nggak pernah capek deh pokoknya. Sampai akhirnya, kejutan, Allah memberikan hadiah yang paling indah buat beliau. Yap, seorang bayi laki-laki yang lucu banget bernama Ismail. Wah, kebayang dong senangnya hati Nabi Ibrahim dan Ibunda Siti Hajar saat itu. Mereka benar-benar bersyukur banget. Tapi petualangannya baru aja dimulai nih. Coba deh teman-teman bayangin, suatu hari Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan dedek bayi Ismail pindah. Dari rumah mereka yang enak dan nyaman, pergi jauh banget ke daerah bernama Mekah. Dulu tuh ya, Mekah belum jadi kota besar yang banyak bangunannya kayak sekarang. Mekah itu cuma padang pasir yang panas banget, kosong dan gak ada siapa-siapa. Sepi banget pastinya ya. Tapi hebatnya, Nabi Ibrahim dan keluarga tuh percaya banget sama Allah. 100% deh. Mereka yakin kalau Allah pasti akan selalu menjaga mereka. Terus, ujian pertama pun datang. Tiba-tiba, ya ampun, persediaan air minum mereka habis. Bayi Ismail kecil pun mulai kehausan dan menangis. Ibunda Siti Hajar, yang pastinya sayang banget sama Ismail, langsung bertindak cepat. Beliau nggak mau nyerah gitu aja. Beliau lari secepat kilat ke Bukit Safa, cari-cari air. Nggak ada. Lari lagi nyebrang ke Bukit Marwah. Nggak ada juga. Bayangin teman-teman, beliau sampai lari bolak-balik 7 kali loh di antara dua bukit itu. Pasti capek banget kan, sampai nafasnya ngos-ngosan. Tapi demi kasih sayang ke anaknya, beliau terus berjuang pantang menyerah. Nah, di saat itulah, keajaiban terjadi. Ini nih bagian favorit kakak. Atas izin Allah, tiba-tiba di dekat kaki kecil bayi Ismail, blubuk, 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 muncullah mata air. Airnya itu sejuk dan seger banget keluar dari dalam tanah. Subhanallah, keren banget kan? Mata air ajaib ini namanya air Zam-Zam. Dan tahu nggak, ini bukan air biasa loh. Sampai detik ini, hari ini, air Zam-Zam itu masih terus mengalir dan gak pernah habis sama sekali. Itulah bukti kalau Allah selalu menolong hambanya yang sabar dan terus berusaha. Gara-gara air Zam-Zam yang ajaib tadi, tempatnya langsung berubah total. Padang pasir Mekah yang tadinya sepi dan panas terik, pelan-pelan jadi asyik banget. Burung-burung mulai berdatangan, terus rombongan orang yang lagi bepergian jauh ikut mampir buat minum. Ujung-ujungnya mereka pada betah dan ikutan tinggal di sana. Padang pasir kosong itu pun disulap jadi kota yang rame, sibuk, penuh tawa dan pastinya penuh berkah. Hebat banget ya pertolongan Allah itu, bisa bawa kebahagiaan buat banyak orang. Waktu pun berlalu, dan di kota yang ramai itu, Ismail kecil tumbuh jadi anak yang pinter. Ingat kan, tadi kakak bilang dia punya kekuatan super? Ternyata, kekuatan supernya itu bukan bisa terbang ke awan, teman-teman. Kekuatan supernya adalah dia tumbuh jadi anak yang rajin banget, selalu sopan sama siapa aja, kalau ngomong selalu jujur, dan yang paling juara, dia taat banget sama Allah. Wah, sifat-sifat luar biasa inilah yang bikin Nabi Ismail jadi anak soleh jagoan kebanggaan ayah ibunya. Tapi, tunggu dulu. Kekuatan super Ismail ini bakal diuji pakai ujian yang super besar. Pada suatu malam, ayahanda Nabi Ibrahim bermimpi. Ini bukan mimpi biasa loh, tapi langsung pesan dari Allah. Di mimpi itu, Allah memberikan perintah yang paling berat. Nabi Ibrahim diminta untuk mengorbankan anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Wah, pasti sedih dan berat banget ya rasanya jadi ayah waktu itu. Tapi teman-teman harus ingat, cerita ini mau ngajarin kita tentang iman yang super kuat. Orang yang beriman itu pasti selalu menuruti perintah Allah. Lalu, pas Nabi Ibrahim ceritain mimpi itu ke Nabi Ismail, kira-kira apa ya reaksi jagoan kita ini? Apa dia marah-marah? Atau nangis merengek-rengek ketakutan? Sama sekali enggak dong. Ismail beneran tenang banget. Dengan suara yang mantap dan berani, dia bilang, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah." Wow, kakak aja sampai merinding dengarnya. Ini baru namanya pahlawan sejati.
Nabi Ismail itu luar biasa sabar, berani, dan percaya banget kalau semua yang disuruh Allah itu pasti yang paling baik buat mereka. Dan siap-siap buat kejutan paling menakjubkan. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail udah ngebuktiin ketaatan dan kesabaran mereka yang juara banget itu, Allah pun turun tangan. Tepat saat perintah itu mau dijalankan, kling. Allah menyelamatkan Nabi Ismail dan menggantinya dengan seekor domba. Hore! Alhamdulillah Nabi Ismail selamat. Nah teman-teman, kejadian penuh keajaiban inilah yang jadi alasan kenapa kita potong hewan kurban tiap merayakan Hari Raya Idul Adha. Ternyata Allah itu sayang banget ya sama orang yang taat. Habis kejadian hebat itu, ayah dan anak ini makin kompak loh. Mereka jadi tim paling solid sedunia. Bayangin, Nabi Ismail dengan penuh semangat bantuin ayahnya membangun Ka'bah di Mekah. Mereka kerja keras bareng, susun batu satu-satu, dari bawah sampai tinggi. Dan hasil keringat kekompakan ayah dan anak ini, jadi deh Ka'bah yang megah, tempat ibadah suci yang sekarang dikunjungi sama umat Islam dari seluruh dunia. Seru banget kan kalau kita bisa kerjasama yang baik bareng orang tua? Nah, sekarang kita putar cermin ajaibnya yuk, menghadap ke kalian semua di rumah. Dari petualangan Nabi Ismail tadi, kalian juga bisa loh pakai kekuatan super yang sama setiap hari. Gimana caranya Kak? Gampang banget. Buat jadi pahlawan kecil di rumah, kalian cukup dengerin apa kata ayah dan ibu, terus rajin sholatnya jangan sampai bolong, sering-sering bantu beresin rumah, jangan gampang ngeluh, dan yang pasti harus selalu berkata jujur. Setuju? Itulah kekuatan super anak soleh yang sebenarnya. Oke, sebelum kakak pamit, kakak punya satu pertanyaan penting banget nih. Apakah kalian semua siap buat jadi pahlawan kecil yang soleh, sabar, dan berani kayak Nabi Ismail? Wah, dengar semangatnya, kakak yakin banget 100% kalian semua pasti bisa. Coba deh, habis dengerin cerita ini, langsung samperin orang tua kalian, peluk mereka erat-erat dan bantuin mereka di rumah hari ini ya. Terima kasih banyak teman-teman udah ikut seru-seruan bareng kakak dengerin kisah ajaib ini. Sampai jumpa di petualangan cerita kita yang berikutnya. Dadah!